Dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, penataan kawasannya dilakukan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan atau blok pengelolaan yang mencakup zona pengelolaan pada Taman Nasional dan blok pengelolaan pada Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Zona pengelolaan pada Taman Nasional terdiri atas zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Nah, pada zona lainnya ini terdiri atas zona perlindungan bahari, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona khusus. Kita uraikan pengertiannya satu persatu. Yang pertama adalah zona inti. Zona inti ini adalah kawasan taman nasional yang dilindungi dan tidak boleh ada perubahan, baik berupa mengurangi hingga menghilangkan fungsi atau menambah jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli. Ingat, itu semua gak boleh ya sob. Yang kedua adalah zona rimba. Zona rimba adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Sedangkan zona pemanfaatan itu sendiri adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kepentingan lainnya. Blok pengelolaan pada Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam diantaranya sama-sama terdiri dari blok perlindungan atau perlindungan bahari dan blok lainnya yang meliputi blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan sejarah, dan blok khusus. Terdapat juga perbedaannya, yaitu pada Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, selain terdiri dari blok perlindungan atau perlindungan bahari dan blok lainnya, juga terdapat blok pemanfaatan. Kemudian, terdapatnya blok tradisional. Pada kategori blok lainnya, dalam Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Kita uraikan pengertiannya satu persatu. Yang dimaksud dengan blok perlindungan adalah bagian dari kawasan yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Zona atau blok perlindungan bahari adalah bagian dari kawasan perairan laut yang ditetapkan sebagai areal perlindungan jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistem serta sistem penyangga kehidupan. Blok pemanfaatan. Blok pemanfaatan adalah bagian dari Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya untuk kepentingan pariwisata alam dan lainnya. Selanjutnya adalah blok koleksi tumbuhan dan satwa. Adalah bagian dari Taman Hutan Raya yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan satwa. Zona atau blok tradisional. Ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Selanjutnya adalah zona atau blok rehabilitasi. Adalah bagian dari kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah zona atau blok religi, budaya, dan sejarah.
Ini merupakan bagian dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Dan yang terakhir adalah zona atau blok khusus. Ini merupakan bagian dari kawasan suaka alam ataupun kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis. Itu dia penjelasan mengenai zonasi dan pembagian blok pengelolaan pada hutan konservasi dalam ruang lingkup Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam lestari.